Satgas Premanisme ini? Targetnya mau dikejar apa, Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, ya, kepolisian terutama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Misalnya mendapat dana hibah nggak boleh. Masa tugas berlaku sampai kapan, Pak? Itu nanti dari tanya Kementerian Polkam ya. Tapi leading tetap di Pak Di Menko Polkam ya? Satgasnya dari Polkam. Media semuanya, tindak premanisme itu tidak hanya berupa kekerasan maupun ancaman kekerasan yang ada di jalan. Tapi sekarang sudah berubah menjadi membujuk orang untuk kehidupan yang lebih baik dan menjanjikan pekerjaan. Salah satunya adalah 3 orang yang ada di belakang kita ini. Dia menjanjikan masyarakat untuk bisa bekerja di salah satu perusahaan atau beberapa perusahaan di kawasan modern Cikande. Pada akhirnya mereka tidak mempekerjakan mereka. Dengan modus operandi mengaku sebagai HRD atau manajemen internal perusahaan, ada yang mengaku sebagai security perusahaan, ada yang mengaku sebagai karyawan perusahaan, dan ada pun yang mengaku sebagai kenal dengan oknum ormas tertentu. Jadi kepada para korban, saya berikan saran untuk segera melapor apabila masih ada kejadian-kejadian seperti ini. Kita akan proses tuntas semuanya. Satu lagi nih, modus operandinya dia dengan badut keliling, tapi mencuri sepeda motor. Jadi sampai dengan saat ini korbannya lebih dari 100 orang dengan kerugian kurang lebih 500